Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 387. Ada begitu banyak orang yang berbicara di sini, tidak nyaman untuk berbicara terlalu banyak. Biarkan para Chaebol, Ren Yuro dan yang lainnya naik ke atas untuk beristirahat. Saya harus tinggal di sini dan berkomunikasi dengan Lin Changhui terlebih dahulu. Termasuk, menangani persoalan Kapten Keamanan. Meski hanya satpam kecil, namun fondasinya tidak stabil, dan detailnya menentukan sukses tidaknya. Jika Anda tidak dapat menangani hal-hal kecil dengan baik, bagaimana Anda akan mengelola kelompok sebesar itu di masa depan? Dengarkan dia. Lin Changhui menarik napas dalam-dalam. Itu adalah berkah, bukan kutukan. Itu adalah kutukan yang tidak bisa dihindari. Karena masalah ini telah dilihat olehnya dan telah menyebabkan kesalahpahaman yang besar, lebih baik diselesaikan secepatnya daripada terlambat. Dia mengangguk sedikit, dan ketika dia hendak berbicara, Kapten Keamanan segera berteriak, "Siapa Anda? Anda ingin manajer umum kami Lin mendengarkan Anda. Izinkan saya memberitahu Anda, jika bukan karena tamu terhormat kami kelompok berdiri di samping Anda, Lin Surong, menurut Presiden Lin, saya dapat membiarkan seseorang mengusir Anda sekarang. Apakah Anda percaya? Apakah Anda berani sombong di sini, pesan di sini, atur di sana, menurut Anda siapa? Apakah percaya saya? Diam." Lin Changhui sangat ingin merobek mulut orang ini sekarang. Tapi jelas bahwa Ye Tianzong berencana untuk bermain dengannya sampai mati secara perlahan, tapi dia sudah sangat cemas. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah menekan Kapten Keamanan dan pada saat yang sama mengikuti keinginannya, sehingga meskipun saya tidak dapat lagi menjadi penguasa kelompok vertikal dan horizontal ini, setidaknya saya dapat menyelamatkan hidup saya. Komandan Agung Perbatasan Utara, bagaimana mungkin orang seperti itu bisa menjadi seseorang yang mampu dia provokasi? Benar-benar seperti menemani raja seperti harimau. Biasanya tertawa dan bercanda, terserah. Tapi ini benar-benar akan mencapai titik kritis. Jika tidak ditangani dengan baik, bisa saja terbunuh kapan saja. Saya rasa tidak ada yang salah dengan lamaran Tuan Ye. Anda hanya seorang Kapten Keamanan. Jangan lupa identitas Anda. Lin Changhui memarahi pihak lain. Kapten Keamanan juga banyak mengeluh. Dia dan Ren Fengping sama-sama memandang Ye Tianzong dengan rasa jijik. Namun ketika sang bos buka mulut, ia hanya bisa menelan amarahnya untuk sementara waktu, dan malah memutus sumber penghasilannya sendiri. Ketika mereka kembali untuk mengurus urusan hari ini, ketika mereka pergi, ia masih memikirkannya dan harus mencari seseorang untuk memperbaikinya. Betapapun terampilnya Anda tetap takut dengan pisau dapur. Saya punya banyak saudara laki-laki, saya tidak percaya, saya tidak bisa membunuhnya. Kalau begitu semuanya, naik ke atas dan tunggu aku dulu. Aku akan datang lagi nanti. Lin Changhui berteriak keras. Ini masih merupakan perintah Ye Tianzong. Sun bersaudara dan yang lainnya mengangguk tanpa penundaan, lalu berjalan ke atas sambil berbicara dan tertawa. Ye Tianzong berbalik dan berjalan dan berkata, "Istriku, kalian naik ke atas dulu. Hubunganku dengan Lin Changhui baik-baik saja. Aku harus berkomunikasi dengannya terlebih dahulu tentang masalah Lin Changhui, sehingga bisa langsung diselesaikan dalam beberapa saat, tanpa harus menghadapinya secara tidak langsung. Bahkan orang yang baru saja saya pukul, saya harus minta maaf untuk saat ini, bagaimana menurut Anda?" Kata-kata ini menyentuh hati Ren Yuro. Tadi, Ye Tianzong langsung memukul seseorang. Meskipun kebenciannya terbebas darinya, bagaimanapun juga, dia adalah anggota grup Zongheng. Jika dia tidak menanganinya dengan baik, dia akan dimarahi dan diganggu nanti. Ada banyak orang di sini, jadi meminta maaf di depan umum bukanlah ide yang baik. Sekarang kita berkomunikasi sendirian, saya yakin dengan kemampuan dan kelancaran bicara Ye Tianzong, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Baiklah. Kalau begitu, kamu harus berbicara dengan orang lain dan jangan bertengkar. Saya melihat bahwa Lin Changhui memiliki sikap yang sama seperti ketika kita pergi berbelanja pakaian sebelumnya. Dia memiliki sikap yang sangat baik dan sangat harmonis. Saya percaya dia adalah orang yang berakal sehat. Jika tidak berhasil, kami juga dapat menyelidiki dan memantau untuk memeriksa. Ini bukan kami yang mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah, tetapi mereka. Tuan Ye, masa depan saya, Lin Surong, sepenuhnya bergantung pada Anda.
Lin Surong mengikuti dan berkata dengan nada menyanjung. Setelah berbasa-basi, mereka berdua, juga mengikuti sekretaris Lin Changhui, masuk ke dalam grup. Dalam sekejap mata, hanya Ye Tianzong, Lin Changhui dan Kapten Keamanan yang tersisa di pintu masuk grup. Hanya, yang membuat Ye Tianzong sedikit curiga adalah Lin Changhui adalah manajer umum grup tersebut. Dan Song Huiru adalah wakil presiden grup, yang satu di luar dan yang lainnya di dalam. Hari ini juga jam kerja normal, mengetahui dia akan datang hari ini, kenapa dia tidak muncul? Lin Changhui, tolong beritahu saya apa yang terjadi. Identitas orang ini dan bagaimana dia menjadi kapten keamanan, terutama yang paling penting, saya benar-benar tidak dapat melihat seberapa besar rencana dan perkembangan Anda untuk masa depan grup. Masa depan. Kalau ngomongnya bagus, semuanya mudah diucapkan. Kalau ngomong jelek, kalau tidak jadi general manager, hanya masalah kecil saja. Kuncinya apakah nyawa seluruh keluarga bisa terselamatkan. Kamu seharusnya tahu maksudku, kan? Kata-kata Ye Tianzong. Lin Changhui merasa ngeri, sementara kapten keamanan bingung. Saya baru mengetahui dari Ren Fengping bahwa orang ini bodoh. Anda tidak pernah tahu kapan Anda akan sakit. Anda benar-benar sombong. Anda berani berbicara dengan general manager Lin seperti ini. Saya khawatir Anda tidak sabar dengan hidup. Hei, nak, kamu. Diam. Ini bukan general manager Lin. Bukankah kamu baru saja mendengarnya? Si idiot ini jatuh sakit, dan baru saja berani menudingmu, kamu. Bentak. Dia menamparnya lagi, yang langsung membingungkan kapten keamanan. Karena kekuatannya yang besar, dan itu datang tiba-tiba, dan dia tidak siap, kapten keamanan langsung jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, Ye Tianzong bergegas mendekat, menendang dadanya langsung, dan berkata dengan kejam, di perusahaanku, kamu berani bersikap liar padaku, apakah kamu tidak sabar untuk mati? Apa-apaan ini, perusahaanmu? Kamu. Bahkan ketika kematian sudah dekat, dia masih berani berbicara kasar. Ye Tianzong menginjak dada lawan dengan kekuatan lebih, dan serangan gravitasi langsung menyebabkan kapten keamanan muntah darah, merasa seolah-olah hati dan kantong empedunya terkoyak, yang sangat menyakitkan dan tidak nyaman. Dia adalah presiden kelompok kami. Dengan kata lain, saya bekerja untuknya. Kamu berbicara seperti itu di depannya, apakah kamu pikir kamu bisa terus melakukannya di sini? Atau, apakah kamu pikir kamu masih memiliki kehidupan untuk dijalani? Sekarang masalahnya sudah sampai pada titik ini, Lin Changhui tidak punya pilihan selain mencoba yang terbaik untuk menyenangkan Ye Tianzong. Awalnya, dia ingin membantu menyembunyikan identitasnya, tetapi karena dia berbicara atas inisiatifnya sendiri, dia hanya bisa bekerja sama secara aktif. Apa? Awalnya saya mengira Ye Tianzong bodoh, dia pasti menderita penyakit, dan dia berbicara omong kosong di sini. Namun, sekarang dengan bukti Lin Changhui, dia baru berusia 50-an, jadi tidak mungkin dia menjadi tua dan bingung, jadi apa yang dia katakan seharusnya benar. Hanya saja kedengarannya sulit dipercaya sekarang. Menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya, dia menunjuk ke arah Ye Tianzong dan bertanya dengan tidak percaya, manajer umum Lin, kamu, apakah kamu bercanda? Si idiot ini, oh tidak, Ye Tianzong ini, sungguh, benarkah bos grup kita? Apakah dia bos besar misterius di balik layar? Kalau tidak, bagaimana menurutmu? Ye Tianzong mencibir, kaki kanannya masih berada di dada lawan, tetapi dia tidak bertindak terlalu tergesa-gesa, tetapi mengangkat kepalanya, menarik napas dalam-dalam, menatap Lin Changhui, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Lin Changhui, akhir-akhir ini, kamu bisa dianggap membantu saya. Banyak hal. Sedangkan bagi saya, ketika saya melakukan sesuatu, saya tidak akan pernah ditembak mati. Ceritakan sebab dan akibat dari kapten keamanan ini, jangan menahan diri, saya akan membuat penilaianku sendiri. Dengarkan dua orang berbicara. Kapten keamanan benar-benar putus asa. Tampaknya satu-satunya harapannya telah hancur total. Jika dia berani mengatakan apa-apa lagi, dia tidak dapat menjamin apakah Ye Tianzong akan langsung membunuhnya. Sekarang seluruh tubuhku pegal, dan aku merasa sangat tidak nyaman, dan semua saudara sebelumnya semuanya dimuntahkan 3 liter darah olehnya. Dengan kekuatan sebesar itu, ia memang bukan orang biasa, kalau dikatakan bodoh hanya orang bodoh yang percaya. Saat ini, dia hanya membiarkan ikan dan daging di papan perencanaan disembelih, jadi setelah memikirkannya, dia tidak bertindak gegabah, tapi hanya mendengarkan dalam diam, menunggu keputusan akhir. Hei, aku yang harus disalahkan atas masalah ini. Kamu tidak perlu bicara lebih banyak, cukup hukum saja aku secara langsung.
Lagi pula, ini semua salahku. Tampaknya Lin Changhui menyembunyikan sesuatu. Ye Tianzong telah memberi banyak kesempatan kepada pihak lain. Selama dia menjelaskan alasannya dengan jelas, dia bukanlah tipe orang yang tidak masuk akal. Selama dia menjelaskan alasannya dengan jelas, dia secara alami akan membuat penilaian. Tapi sekarang, Lin Changhui telah menjelaskan bahwa dia memiliki rahasia yang tak terkatakan. Jika dia menamparnya seperti ini, saya khawatir dia tidak akan merasa nyaman. Jadi, saya merenung sejenak. Ye Tian menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan jujur, Lin Changhui, toleransi saya ada batasnya. Jika Anda memberitahu saya, katakan saja, jangan lakukan hal bodoh ini kepada saya. Gaya saya dalam melakukan sesuatu sangat berbeda dari Anda. Jelas, jika Anda berhenti, akan ada orang lain yang mengambil alih posisi manajer umum, tapi beritahu saya bahwa jika Anda curang dan tidak setia kepada saya, tidak ada di antara Anda, termasuk keluarga Anda, yang akan bertahan. Lakukan sesuatu denganku, dengan sepenuh hati, kamu pasti akan baik-baik saja, tapi jika kamu punya pemikiran sedikit pun, aku tuan kamu. Sebelum Ye Tianzong selesai berbicara, Lin Changhui tidak dapat menahan tekanan di hatinya lebih lama lagi, dan dengan celepuk dia langsung berlutut, dengan ekspresi pahit di wajahnya, dan berkata, Kapten keamanan ini sebenarnya tidak dipekerjakan olehku. Aku tidak mengenalnya sama sekali, tapi dia dipekerjakan oleh Song Huiru. Apa? Ini tidak terduga oleh Ye Tianzong. Awalnya saya mengira kapten keamanan ini mungkin salah satu kerabatnya. Atau mungkin dia ditipu dengan meminta bantuan dan bersikap hormat serta menyanjung. Atau mungkin Lin Changhui yang juga menerima uang itu, dan dia dan mereka berdua berkolusi bersama. Namun, bagaimanapun juga, saya tidak pernah memikirkan kemungkinan keempat ini. Tidak heran kalau begitu. Itu adalah seseorang yang disewa oleh Song Huiru. Seperti kita ketahui bersama, Song Huiru adalah saudara perempuan baptisnya, bagaimana mungkin dia tidak mendengarkan kata-katanya. Sebelum dia menyadarinya, Ye Tianzong tiba-tiba merasa bahwa alasan Song Huiru tidak ada di sini adalah karena dia merasa malu. Bab 388. Kamu bilang, apakah itu Song Huiru? Adikku. Ye Tianzong linglung. Sebagai perbandingan, Lin Changhui masih belum bisa dibandingkan dengan posisi Song Huiru di hatinya. Meski itu hanya pengakuan. Namun, dalam hati Ye Tianzong, dia dan Song Lingling adalah saudara kandungnya. Sebelumnya, suasana hatinya sedang buruk karena pergi ke dermaga bersamanya, bahkan dia panik beberapa saat. Awalnya saya berencana pergi ke rumah sakit untuk menemuinya, untuk mengurai hatinya. Namun, ketika dia datang ke grup Zongheng, Song Lingling mengiriminya pesan teks yang memberitahukan bahwa saudara perempuannya baik-baik saja dan telah pergi bekerja di grup Zongheng. Hal ini juga membuatnya sangat senang karena Song Huiru bisa menjadi lebih baik, belum lagi apakah dia bisa membantu Lin Changhui dalam menangani urusan grup dengan sempurna, tapi selama dia bisa membuat tubuhnya lebih baik, itu lebih baik dari apapun. Saya masih memikirkannya di hati, saya harus menjaganya untuk sementara waktu. Tapi siapa yang tahu? Kali ini, dia berhadapan dengan masalah kapten keamanan. Dengan sendirinya, dengan orang seperti kapten keamanan, dengan gaya perilaku Lin Changhui, dia seharusnya tidak melakukan hal seperti itu. Tapi sekarang, mendengar apa yang dia katakan dan apa yang dilakukan Song Huiru, rasanya semakin sulit dipercaya dan aneh. Tentu, dia tidak meragukan Lin Changhui. Pada saat yang sama, dia tidak merasa menyalahkan dirinya sendiri untuk menghindari kesalahan. Namun, tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya, rasanya sangat tidak bisa dijelaskan. Apa yang sedang dilakukan Lin Changhui dan Song Huiru? Itu, General Manager Lin. Mengapa Anda melibatkan wakil General Manager Song? Ya, dia memang membawaku masuk, tapi sebagai kapten keamanan, aku selalu rajin dan tidak melakukan kesalahan apapun. Hari ini adalah kesalahpahaman. Jika saya tahu sebelumnya, ini bodoh. Tuan Ye adalah CEO grup kami. Bahkan jika saya memiliki 100 keberanian, saya tidak akan berani memperlakukan dia seperti ini. Sekarang, tepat ketika Ye Tianzong memiliki keraguan, Lin Changhui juga gelisah, dan dia mengungkapkan rahasianya, dan dia juga khawatir Song Huiru akan terlibat. Kapten keamanan mengambil inisiatif untuk mengakui bahwa dia memang direkrut oleh Song Huiru. Dengan kata lain, Ye Tianzong salah menyalahkan pihak lain. Hanya saja semua orang tidak bersalah, tapi dia bersalah karena lalai. Ye Tianzong menarik napas dalam-dalam, memandang Lin Changhui, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Lin Changhui.
Tuan Ye, Anda bisa menghukum sesuka Anda, masalah ini memang salah saya. Tentu saja ini salahmu. Ye Tianzong menyela dan melanjutkan, tidak masalah apakah Song Huiru adalah saudara perempuan baptisku atau bukan, tapi aku mempercayakan grup Zhong Heng kepadamu. Dan semua masalah besar dan kecil dari grup ini ditangani olehmu. Jadi, kamu tidak mengelolanya dengan baik. Ini juga kelalaianmu. Jika kamu membiarkannya pergi begitu saja karena dia memiliki hubungan yang luar biasa denganku, maka jika aku mengirim seseorang di masa depan, akankah kamu menutup mata? Mendengar kata-kata Ye Tianzong, Lin Changhui merasa malu pada dirinya sendiri, dan kata-kata ini benar-benar menyentuh lubuk hatinya. Namun, dari alisnya, tidak sulit untuk melihat bahwa dia masih merasa sedikit sedih. Sepertinya masih ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan. Ye Tianzong memelototi Kapten Keamanan, memandang Lin Changhui, dan bertanya dengan sungguh-sungguh, Lin Changhui, katakan dengan jujur, apa hubungan antara orang ini dan Song Huiru, dan di mana dia sekarang? Saya akan membiarkan Anda memberitahu saya penyebabnya dan dampak dari masalah ini. Bicaralah dengan jelas. Jika kamu terus ragu-ragu seperti ini dan tidak mengatakan sesuatu untuk waktu yang lama, apakah kamu percaya padaku atau tidak? Ye Tianzong sangat marah. Lin Changhui bisa merasakannya. Awalnya dia hanya ingin membodohinya seperti ini, tapi dia meremehkan pikiran Ye Tianzong. Jika dia bersikeras untuk memecahkan kaserole sampai habis, masalahnya sudah sampai pada titik ini. Jika dia bersikeras pada apapun, sepertinya tidak ada artinya. Jadi, pada akhirnya, itu adalah pelajaran yang menyakitkan. Menarik napas dalam-dalam, mengangkat kepalanya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, baiklah, karena Tuan Ye, Anda ingin tahu. Lalu saya akan memberitahu Anda semua informasi yang saya tahu. Sebenarnya seperti ini. Sekarang, Nona Song ada di dalam grup. Dan alasan kenapa saya bergegas turun adalah karena saya melihat konflik di depan pintu Anda melalui pengawasan, dan itu ada hubungannya dengan Kapten Keamanan ini. Dia sebenarnya tidak memiliki banyak hubungan dengan Nona Song, tetapi karena Nona Song ketakutan sebelumnya, suasana hatinya sedang buruk. Tadi pagi dia bertemu dengan seorang ahli yang bisa menyembuhkannya dengan baik. Satu-satunya syarat adalah meminta orang tersebut ditempatkan sebagai Kapten Satpam. Dengarkan ini. Ye Tianzong terkejut, memandang Lin Changhui dengan curiga, lalu menatap Kapten Keamanan, dan bertanya, siapa orang yang menyembuhkan saudara perempuan baptisku? Apa hubunganmu dengannya? Metodeku, kamu harus jelas. Jangan sembunyikan apapun dariku, aku bisa merasakannya. Jika kamu ingin bertahan hidup, atau bahkan ingin bekerja di kelompok kita, sebaiknya dengarkan aku, jika tidak, aku akan memberitahumu bahwa hidup lebih baik daripada mati, apa benarkah? Mata Ye Tianzong sangat tajam. Seolah-olah ingin mengoyak kulit orang, jika digabungkan dengan cara-cara sebelumnya memang bisa menimbulkan tekanan yang serius bagi orang-orang. Oke, aku katakan. Sebenarnya orang itu sudah tua. Dia dan saya sama sekali tidak kenal. Hanya saja dia meminta saya datang ke sini sebagai Kapten Keamanan. Dia tidak peduli saya ingin mengumpulkan uang atau apa. Dia hanya bertanya saya untuk menyelidiki dengan jelas. Siapa bos grup? Ini terlalu sederhana, Anda sebenarnya mengakuinya secara langsung. Apakah orang itu memeriksa latar belakangku? Ye Tianzong sedikit mengernyit. Saya sedikit terkejut di hati saya. Ada banyak sekali orang yang ingin mengetahui detail dari grup Zhong Heng. Namun, ini pertama kalinya saya mendengar pengiriman langsung agen yang menyamar untuk menyelidiki. Jika itu adalah Guild Chaebol, dengan Kapten Keamanan, Cui Hao yang tidak perlu datang dan memperingatkan orang lain. Dan dia telah menyelesaikan pavilion Tiansu pada hari itu, Santong Lao hanya ingin menggunakan organisasi pembunuh untuk memberikan bala bantuan untuk masalah di utara. Bukan dia juga. Lalu musuh apa yang kamu punya? Apakah akan dilakukan dengan cara ini? Ya, periksa latar belakangmu. Namun, pihak lain mencurigai Anda adalah presiden grup tersebut, tetapi tidak ada bukti yang meyakinkan, dan dia ingin saya memastikannya. Apa? Ye Tianzong terkejut lagi. Kali ini, aku benar-benar ketakutan. Mengira. Tapi tidak ada bukti. Penting juga untuk mengirim seseorang melalui Song Huiru untuk memverifikasi. Apalagi itu bukan orang kepercayaannya, melainkan orang sembarangan. Lalu siapa dalang di balik semua ini? Apa yang ingin dia lakukan? Lalu bagaimana biasanya kamu menghubunginya? Aku tidak akan mencarinya, tunggu sampai dia datang kepadaku, biarkan saja aku terus mengintai di grup Zhong Heng. Presiden Ye,
Meskipun saya tidak tahu situasi spesifiknya, saya merasa Anda pasti telah menyinggung perasaan seseorang. Apa yang kulakukan barusan memang kurang baik, tapi aku juga sangat ingin mengabdi padamu. Kalau tidak, aku akan menjadi agen ganda, dan aku akan menipumu, lalu aku akan melapor padamu. Bagaimana menurutmu? Saya, Ye Tianzong tidak punya waktu untuk berbicara. Lin Changhui, yang mendengarkan dan merasa tidak enak badan, segera menyela dan berkata dengan suara rendah, Tuan Ye, saya rasa kita harus membicarakan masalah ini dalam jangka panjang. Kami tidak tahu detailnya. Kapten keamanan, jadi kita tidak bisa menghadapinya, dan kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Bagaimana pendapatmu tentang kita menunggu sampai kita bertemu Nona Song terlebih dahulu dan memverifikasi semuanya sebelum kita membuat rencana? Ya, itu masuk akal. Memang, dibandingkan dengan Kapten Keamanan, kata-kata Song Huiru pasti lebih meyakinkan. Dia dikirim ke sini dan tidak punya banyak waktu kontak. Dan Song Huiru telah didiagnosis dan dirawat oleh orang lain, dan memiliki banyak kesempatan untuk menghubunginya. Apalagi penyakitnya adalah penyakit jantung yang paling sulit diobati. Namun ia mampu pulih dalam waktu singkat, lawannya tidak hanya ahli, tetapi juga memiliki kemampuan medis yang luar biasa, ini memang lawan yang sulit. Satu gerakan ceroboh, dan seluruh permainan hilang. Oleh karena itu, Ye Tianzong memikirkannya, dan dia harus berhati-hati saat melakukan apapun. Bukan serikat Chaebol. Dia juga bukan Tianshan Tonglao. Dan tanpa terlihat, dia membuat musuh lain. Apalagi masih menjadi musuh yang kuat, sepertinya rencana tersebut tidak bisa mengikuti perubahan, dan hal-hal lain akan terjadi sewaktu-waktu. Anda perlu lebih berhati-hati dalam menghadapinya. Kalau begitu aku akan mendengarkanmu sebentar. Bukannya aku tidak ingin melanjutkan masalah ini, tapi aku hanya menuliskannya untukmu dulu. Ingat, jika ada sesuatu yang tidak dapat kamu kendalikan di kemudian hari, kamu harus melaporkannya kepadaku dan biarkan aku mengambil keputusan. Jangan berpegang teguh pada keuntungan karena suatu hal yang disebut bantuan, mengerti? Mendengar kata-kata Ye Tianzong, Lin Changhui sangat gembira, mengangguk dengan tegas, dan berkata, yakinlah, Tuan Ye, ini hanya kali ini saja, dan kali berikutnya tidak akan menjadi contoh. Lalu aku mulai menghadapinya. Yah, atasi itu. Kapten keamanan ini, saya tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengannya. Saya tidak tahu apakah itu benar atau salah, jadi saya harus menunggu sampai saya bertemu Song Huiru terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Setelah berbicara, dia berbalik dan masuk ke gedung kantor. Adapun Lin Changhui, dia membereskan kekacauan dengan cepat, memanggil sekelompok penjaga keamanan, dan setelah membisikkan beberapa kata dengan suara rendah, dia membawa kapten keamanan pergi ke belakang gedung kantor, yang seharusnya menjadi sebuah gudang. Sebelum debu benar-benar mengendap, dia tidak bisa dilepaskan. Tapi di waktu yang sama, tidak ada cara untuk mengingatkan orang di belakang kapten keamanan. Mungkin, mereka mengamati dengan cermat setiap pergerakan kelompok vertikal dan horizontal setiap saat. Dulunya sederhana dan sabar, blockbuster. Namun kini, setelah berturut-turut mengakuisisi 4 chaebol besar, ia menjadi sasaran kritik publik. Semua orang ingin ikut ambil bagian, sepertinya jalur pengembangan grup ke depan perlu lebih detail. Pergi melalui lobi dan naik lift. Sesampainya di lantai 18, 3 lantai teratas gedung perkantoran semuanya milik grup Zongheng. Di ruang konferensi, 4 chaebol besar sedang mengobrol dan tertawa, menunggu dengan tenang. Di kantor Lin Changhui, Lin Surong masih gelisah dan mengobrol dengan Ren Yurou dari waktu ke waktu. Tapi Ren Yurou juga punya kekhawatirannya sendiri, dia terus minum teh dan bergumam pada dirinya sendiri, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Jangan khawatir tentang bisnis mereka. Kapten keamanan telah menjadi prioritas utama. Musuh bersembunyi di kegelapan, dan jika mereka tidak ditangani tepat waktu, mereka mungkin mendapat masalah besar. Datang ke kantor Song Huiru. Ye Tianzong masih merenung sedikit. Bagaimanapun, dia adalah saudara perempuan baptisnya. Dia sedang memikirkan bagaimana dia harus memberitahu pihak lain. Saudara Tianzong, pintunya terbuka, kamu bisa langsung masuk. Siapa tahu. Dia telah memperhatikan Ye Tianzong, dan dia bergumam, yang membuat Ye Tianzong malu, tetapi tanpa penundaan, dia membuka pintu dan masuk. Bersambung.